以罗峰的速度，八爪兽达到了16.5。看我的！极力出名啊！金强悍之子，火影变伤，重伤，无法及时赶到。其他地区武者力向上悬殊。恭喜你。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Soul Star episode 80. Pertarungan besar antara Dewa Perang Lo Feng melawan Kaisar Monster Gurita Agung penguasa seluruh lautan. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lo Feng dengan gagah berani sendirian melawan 6 Raja Monster. Hal yang belum pernah dilakukan oleh pejuang manapun. Pertarungan atau yang bisa dibilang pembantaian dari Lo Feng membuat semua orang kagum. Dari orang biasa sampai pejuang Star Travel. Lo Feng benar-benar membuat 6 Raja Monster tersebut terpotong menjadi daging-daging cincang berkat senjata cakram arc milik Lo Feng, yang dimana kekuatan dari cakram arc sendiri lebih kuat dari senjata Heaven Forbid Shuttle karena senjata cakram arc berfokus untuk meningkatkan daya serangnya, sedangkan Heaven Forbidden Shuttle berfokus sebagai pertahanan serta mobilitas yang dapat dirubah-rubah dalam waktu singkat. Berkat perjuangan Lo Feng melawan 6 Raja Monster tersebut membuat semua orang bersemangat untuk melanjutkan pertarungan mereka, sampai-sampai mereka berlomba-lomba untuk membunuh monster raja sebanyak mungkin, dengan Lo Feng yang memimpin angka tersebut sampai 37 raja ekor monster yang telah Lo Feng kalahkan. Bahkan 5 pejuang Star Travel tidak bisa menyaingi Lo Feng, tetapi akibat pembantaian tersebut membuat monster Kaisar Gurita Agung terbangun dari tidurnya dan ia bangkit untuk membalaskan semua monster raja yang telah mereka kalahkan. Dan itu merupakan ending dari video sebelumnya. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu karena hanya 20% dari kalian yang subscribe channel ini. Yuk bantu naikin angka persentase subscriber dengan tekan tombol subscribe serta like juga. Mimin akan sangat berterima kasih. Dan jika sudah, mari sekarang kita melanjutkan cerita terbaru kali ini. Cerita ini berlanjut dengan kemunculan dari monster Kaisar Gurita yang telah terdeteksi oleh sistem keamanan manusia. Dengan segera Presiden Amerika meminta kepada Cina untuk segera meminta bantuan kepada pemimpin Hong dan juga Dewa Petir. Tetapi sangat disayangkan komunikasi menuju pemimpin Hong dan Dewa Petir tidak bisa dijangkau karena mereka yang sedang menutup saluran komunikasi. Di perjalanan Lo Feng menuju ke tempat monster Kaisar Gurita, Lo Feng sudah melihat 3 pelindung utama Aula Ekstrim sudah bertarung duluan melawan Kaisar Gurita. Namun sekarang mereka semua terluka parah. 重伤，无法及时赶到。其他地区武者力向上悬殊。 Di sana Lo Feng berbicara kepada Yero mengenai pemimpin Hong yang tidak bisa dihubungi. Yero menjawab jika pemimpin Hong sekarang memang sedang tidak bisa dihubungi karena pemimpin Hong dan juga Dewa Petir sedang meningkatkan kekuatan mereka berdua untuk mempersiapkan pertarungan melawan Tanduk Emas. Sekarang 3 pelindung utama Aula Ekstrim sangat kelelahan sampai seluruh badan mereka bergetar. Lalu Lo Feng terbang di hadapan mereka seakan menyampaikan jika sekarang giliran dirinya untuk maju melawan Kaisar Gurita. Orang-orang biasa serta para pemerintahan yang melihat Lo Feng berhadapan dengan Kaisar Gurita sedikit khawatir terhadap Lo Feng karena mereka tidak yakin jika Lo Feng bisa melawannya. Lalu Lo Feng pun maju melawan Kaisar Gurita dengan senjata cakram arc miliknya. Lo Feng yang baru saja menyerang sangat terkejut dengan kekuatan regenerasi dari Kaisar Gurita yang sangat cepat. Bahkan cakram arc tidak sempat memberikan luka kepada Kaisar Gurita karena kekuatan regenerasi Kaisar Gurita langsung menyembuhkan luka itu seperti tidak terjadi apa-apa. 以罗峰的速度，
八爪兽达到了16.5。 Tetapi di tengah pertarungan itu, Komandan Jiai melihat pergerakan Lo Feng yang sangat cepat melawan Kaisar Gurita. Jiai yakin dengan kecepatan Lo Feng yang melebihi suara, Lo Feng dapat menemukan kelemahan dari Kaisar Gurita. Kemudian Babata menyampaikan kepada Lo Feng untuk memfokuskan seluruh kekuatan mental milik Lo Feng ke senjata Cakram Arc, karena hal tersebut akan mengaktifkan bentuk kedua dari senjata Cakram Arc. Lo Feng yang mendengar itu langsung mencobanya dan seketika pisau Arc Blade yang berada di Cakram Arc terpisah dari cakramnya, dan senjata itu membentuk suatu pedang emas tipis yang melengkung seperti sabit bernama Arc Cutter Blade. Senjata ini sendiri mirip dengan bentuk senjata milik Dewa Petir. Lo Feng langsung menggunakan Arc Cutter Blade untuk memotong kepala dari Kaisar Gurita. Setelah Arc Cutter Blade tiba di Kaisar Gurita, senjata itu langsung berubah menjadi putarannya sangat besar. Secara perlahan-lahan Arc Cutter Blade berhasil memotong kepala Kaisar Gurita, membuat racun yang seperti tinta di dalam mulut Kaisar Gurita menyembur keluar. Lo Feng dengan segera berlindung di balik senjata Heaven Forbidden Shuttle, sedangkan ketiga pelindung Aula Ekstrim langsung pergi menghindari racun itu. Kemudian secara bersamaan Lo Feng menggunakan serangan bor dari senjata Heaven Forbidden Shuttle untuk memberikan dorongan kepada senjata Arc Cutter Blade, yang akhirnya kedua senjata legendaris Lo Feng berhasil membuat lubang di kepala Kaisar Gurita. 怕我吗？ 尽力出名啊！ 金强悍之子， 我已变烧。 Kemudian Jiai yang melihat itu kehabisan kata-kata melihat kekuatan Lo Feng yang sangat besar. Tidak hanya Komandan Jiai, seluruh orang yang melihat pertarungan Lo Feng juga kagum terhadap Lo Feng. Lo Feng pun dengan gagah berani menyampaikan jika dirinya telah berhasil membunuh Kaisar Gurita. Kemudian Lo Feng langsung pergi kembali ke wilayah Tenggara untuk membantu para prajurit yang sedang bertarung melawan para monster. Sedangkan di lain sisi markas besar Aula Ekstrim, pemimpin Hong dan Dewa Petir sedang berada di dalam ruangan vakum untuk melatih kekuatan mereka. Dan pemimpin Hong mendengar kabar dari AI miliknya jika monster Kaisar Gurita telah dikalahkan oleh Lo Feng sendirian. Pemimpin Hong yang mendengar itu pun kagum terhadap Lo Feng. Sekarang pemimpin Hong yakin jika Lo Feng merupakan master spiritual terkuat di bumi. Dan mungkin saja Lo Feng sekarang sebanding dengan Dewa Petir atau lebih sedikit. Hal ini membuat pemimpin Hong bisa sedikit lega karena jika nanti ia meninggal di pertarungan ini, pemimpin Hong bisa pergi dengan tenang, menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada Lo Feng. Tidak lama kemudian, pemimpin Hong terkejut melihat Dewa Petir yang sudah membangkitkan kekuatan domainnya. Setelah Dewa Petir berhasil mengeluarkan kekuatan domain miliknya, pemimpin Hong memberikan ucapan selamat kepada Dewa Petir. Dan setelah itu latihan mereka pun berakhir. Di sana Dewa Petir sudah tahu jika pemimpin Hong berniat untuk bertarung melawan tanduk emas sendirian. Dewa Petir tidak akan membiarkan hal tersebut karena dirinya bersama pemimpin Hong sudah lama sekali menjalini ikatan seperti saudara. Dewa Petir tidak akan pernah untuk berniat melepaskan ikatan tersebut, dan Dewa Petir sudah memutuskan jika dirinya akan ikut berperang bersama pemimpin Hong. Di lain sisi, pertempuran masih berlanjut di kota Hanxia. Lebih tepatnya sekarang para monster sedang berenang menuju ke permukaan kota Hanxia melalui jalur sungai. Pasukan udara milik Komandan Li sudah Komandan Li persiapkan untuk melawan monster sungai tersebut dengan menggunakan serangan racun, yang untungnya serangan racun tersebut berhasil membunuh sebagian besar monster sungai yang akan pergi ke permukaan. Di lain sisi juga, sistem pemerintahan global mendeteksi seluruh wilayah manusia yang benar-benar diserang habis-habisan oleh para monster laut, dan wilayah Amerika menjadi wilayah yang paling parah mendapatkan serangan dari monster laut. Dan sebentar lagi dalam waktu 2 jam wilayah Jingnan juga akan mendapatkan serangan monster laut berdaya besar. Namun hal ini tidak membuat mereka takut, tetapi mereka lebih takut jika monster tanduk emas kembali dari permukaan.
Walaupun Lo Feng telah berhasil membunuh Kaisar Gurita, tetapi untuk tanduk emas mereka kurang yakin jika Lo Feng dapat menangani monster itu. Begitu juga Lo Feng yang berpikiran hal yang sama. Lo Feng pun menanyakan kepada Babata mengenai senjata laser pembunuh tanduk emas. Apakah senjata tersebut telah siap? Babata menyampaikan jika perbaikan dari Liquid Silver Guard sudah Babata selesaikan, tetapi untuk senjata laser masih membutuhkan sedikit waktu. Di lain sisi, tanduk emas telah tersadarkan diri. Dengan luka-luka yang berada di tubuhnya sudah hampir sembuh total. Dan tanduk emas pun keluar dari permukaan laut. Keluarnya tanduk emas dari dasar laut telah terdeteksi oleh sistem keamanan manusia. Dan hal ini membuat Komandan Jiayi terkejut. Lo Feng yang berada di atas udara juga mendapatkan informasi dari kebangkitan tanduk emas. Dan Lo Feng juga sangat terkejut. Lo Feng segera meminta kepada Babata untuk mempercepat perbaikan senjata laser. Dan Babata dengan panik menuruti perkataan Lo Feng untuk mempercepat perbaikan senjata itu. Tanduk emas yang telah keluar dari dasar laut telah tiba di reruntuhan dari kapal tempur milik manusia. Walaupun tanduk emas sudah dapat bergerak, tetapi di bagian tubuhnya masih terdapat luka besar akibat ledakan dari bom nuklir kemarin. Tanduk emas pun menyerap seluruh kapal perang yang rusak untuk membentuk penyembuhan luka yang berada di perutnya. Dan setelah tanduk emas selesai menghisap puing-puing dari kapal tempur, luka yang berada di perut tanduk emas sudah sembuh, yang artinya tanduk emas sudah siap untuk bertarung kembali melawan pihak manusia. Dan setelah itu pun cerita dari serial Donghua Sword Star episode 80 bersambung. Apakah besok akan ada pertarungan besar melawan tanduk emas? Jawabannya masih belum. Jadi bagi yang penasaran apa yang terjadi pada episode selanjutnya bisa tunggu di minggu depan hari Rabu. Tapi bagi yang sudah nggak sabaran bisa tunggu konten spoiler dari Mimin. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 以罗峰的速度，八爪兽达到了16.5。怕我吗？尽力出命啊！继强悍之子，我与变烧。